Selamat pagi. Saya akan berbagi pemikiran dengan teman-teman yang hadir di Zoom ini. Jadi saya mau bicara soal identitas. Saya mau share PowerPoint saya. Ya. Oke. Saya selain mengajar mata kuliah praktek, saya juga mengajar di sejarah seni rupa, kemudian di sejarah DKV. Jadi dari mata pelajaran yang saya ajarkan ini, itu saya baca sebagai bahan untuk mengkritisi tentang DKV Indonesia dalam tanda kutip. Dan kenapa saya harus memberi DKV Indonesia dalam tanda kutip? Ini akan menjadi hal yang akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Dan saya pikir kita santai aja untuk memahaminya. Jadi saya juga tidak akan terlalu formal. Bagaimana ini akan kita pahami bersama ya. Oke. Kalau kita balik ke sejarah DKV lah ya. Ternyata kita itu sebetulnya bukan menghafal ya. Karena belajar sejarah dengan metode menghafal itu adalah suatu kegagalan bagi pengetahuan kita ya. Jadi saya menyampaikan soal sejarah DKV itu sebagai suatu konteks, sebagai sumber gagasan, respon, dan pemikiran. Nah, karena ada sumber gagasan ini, jadi saya bisa mengajak teman-teman untuk mengkritisi DKV Indonesia ini, gitu ya. Nah, kalau kita soal konteks itu apa, ya saya mohon maaf sedikit mengulang, gitu ya. Konteks itu adalah segala sesuatu yang langsung mempengaruhi kehidupan kolektif maupun individu. Nah, apa yang mempengaruhi itu? Ya, tentunya banyak lah ya, ada sosial, ekonomi, politik, termasuk pendidikan itu sendiri. Bahkan DKV itu sendiri jadi konteks kita. Ya, dalam hal-hal tertentu, bahkan kita dilingkungi atau berada dalam satu lingkungan konteks dan tidak ada yang free konteks di dunia ini. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat praktek lebih lanjut soal bagaimana DKV bergulir di kehidupan kita ya, mulai dari penemuan awal dan dia menjadi sebagai suatu program studi ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari dalam sejarah DKV itu ada beberapa hal dan saya meng-highlight ya, memberi satu penekanannya di dua hal. Pertama soal teknologi ya, dan itu sudah pasti ya, tidak ada hal yang kita kerjakan itu tanpa teknologi di dalamnya karena itu bagian dari culture kita, culture manusia ya. Kedua soal identitas dalam DKV. Nah, ini dua hubungan teknologi dengan DKV itu, kalau teknologi kepada DKV adalah soal penguatan, dan DKV terhadap teknologi juga menjadi suatu peningkatan. Ya. Nanti kita akan memahami hal ini. Kemudian ketika kita bicara identitas, ya teman-teman bisa lihat bahwa identitas ini adalah suatu kekhasan sistem. Ya. Dan nilai-nilai yang dimiliki, disepakati, diterima secara kolektif, dan diwujudkan secara visual. Ini dalam konteks DKV tentunya. Tapi kalau dalam konteks ekonomi, ya tentunya akan beda. Gitu ya. Nah, karena ini konteks DKV, jadi apa visual itu dalam DKV? Ternyata hanya ada dua. Satu tipografi, dan itu jantungnya DKV. Ya. Kedua adalah pictorial. Ya. Dan dua-duanya memiliki satu peran yang sama dalam DKV adalah delivery message. Ya. Nah, ini bagaimana si message itu dilihat, ya saya akan melihatnya sebagai suatu simbol. Ya. Dan saya melihatnya itu pun sebagai suatu manifesto. Apa alasan saya memberikan bahwa tipografi dan pictorial di dalam DKV sebagai simbol? Nah, kita lihat tentang lini masa sejarah ya. Jadi kalau kita lihat garis hijau yang atas,
itu tentunya bicara soal teknologi, ya. Kemudian saya berangkatnya dari revolusi industri aja, yang muncul di Inggris. Ketika revolusi industri itu adalah inovasi di dalam mother machine. Ya. Jadi menciptakan mesin yang menghasilkan mesin lagi. Ya. Kemudian muncul fotografi, kemudian berkembang suatu teknologi cetak. Kemudian akhirnya di tahun 50-an Amerika tuh sudah membangun suatu sistem komputerisasi, ya, yang masuk ke kita tentunya jauh lebih lama lagi, ya. Kemudian sekarang ada sistem integrasi, kemudian ada digitalisasi, teknologi transfer, dan semuanya gitu ya, macam-macam. Nah, di garis biru ini soal seni rupa. Kenapa harus ada seni rupa? Karena memang seni rupa memberi suatu dampak atau berpengaruh yang signifikan terhadap kelahiran DKV. Dan bagaimanapun seni rupa, karena sifatnya visual, itu terserap oleh DKV. Tetapi apakah visualnya saja? Ternyata tidak. Yang lebih esensi adalah menyerap nilai-nilai gagasannya atau pemikirannya. Nah, ini yang diserap oleh DKV di dalam tradisi visual desain grafis di Eropa, ya. Kemudian berlanjut sampai sekarang menjadi melanda siapapun di bumi ini, ya. Oke. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu apa itu impresionisme atau apa itu Victorianism. Saya pikir ya teman-teman juga sudah tahu itu, ataupun tinggal researching lagi di Google, ya, gitu. Oke, jadi seperti ini peta bagaimana hubungan antara teknologi, kemudian ke art, dan kemudian ke DKV, ya. Oke. Dan di sini juga kita tahu ada masa-masanya tertentu, ya. Dan saya mengatakan ini bukan sebagai suatu zaman, tapi sebagai suatu periode. Ya. Bedanya saya mengatakan zaman dan periode, zaman itu suatu lini masa yang tidak hanya waktu saja. Tidak ada suatu pemikiran. Ketika kita mengatakan itu adalah suatu periode, tentunya di sana ada pemikiran. Nah, ini saya mengambil dari culture views, ya. Oke. Berikutnya kita lihat, nah, kita lihat bagaimana identitas DKV, ya, di awal-awal kelahirannya. Ternyata itu tidak serta-merta dengan datang tiba-tiba gitu. Di dalamnya itu ada pemikiran karena ada isu yang direspon. Ya, isu yang ada di masyarakat yang direspon. Kemudian muncullah suatu gagasan-gagasan besar itu, ya. Nah, kalau kita lihat di Victorianisme, kemudian yang tulisan warna biru, ya, itu sebetulnya sebagai pemikirannya, ya. Pemikirannya itu tentang moralitas di kalangan kelas menengah. Ya. Saya katakan sebagai kelas menengah karena saya mengkritik Victorianisme itu adalah seolah-olah mereka mengatakannya hebat, tetapi tidak. Ya. Karena terjadi rasisme di situ. Artinya rasisme secara ekonomi. Nah, kemudian dari situ diwujudkan tentunya ke dalam bentuk visual. Apa untuk mengatakan bahwa saya sebagai kelas menengah yang memiliki moralitas, ya, ornamental dan kemewahan itu menjadi statementnya, menjadi manifestonya. Ya. Kemudian bergerak lagi, ya. Ada art and craft movement. Apa gerakan pemikirannya? Yaitu soal anti industri. Ya, ini konteksnya ekonomi, beda dengan Victorianisme yang konteksnya sosial politik. Ya, kemudian ke Art Nouveau, ke Jungian Style, ya. Kemudian ke Vinaisection gitu. Nah, bagaimana kita melihat ini semua? DKV di setiap periode ini memiliki suatu pemikiran, ya, karena merespon persoalan. Ya. Di Art Nouveau merespon soal sosial politik, ya, akhirnya melahirkan pemikiran tentang simbolisme. Ya. Kemudian Jungian Style, kemudian Vinaisection, ini memiliki suatu perbedaan
Dan wujud visualnya itu pun ditentukan oleh pemikirannya. Dan kita lihat, ya, mulai dari Victorianism yang serba ornamental, mewah, ribet, rumit, capek deh mata kita kalau ngelihatnya gitu ya. Beranjak ke Vinasciation, ini semakin simple, ya. Artinya ternyata pemikiran orang tentang simplifikasi itu mulai diperhitungkan sebagai kekuatan DKV. Kemudian kita lihat lagi, ya. Nah, ini beda dari Victorianism sampai Vinasciation. Itu adalah masa transisi dari zaman klasik ke modern, ya. Jadi ada bridgingnya, ya, dengan visual-visual yang sebetulnya masih bernafaskan ornamen. Ketika di 1900, ya, awal abad 20 waktu itu, ya, mereka segera merubah cara pandang. Apa abad 20 ini terhadap abad sebelumnya? Ya. Mereka sepakat, ya, dan ketika saya mempelajarinya, oh ternyata mereka memodernisasi cara pandang tanpa merusak masa lalunya. Ya. Nah, mulailah tumbuh, ya, plakat Steele, Wiener-Werkstatt, kemudian paradigma DKV yang begitu modern dipengaruhi oleh kubisme, futurisme, dan bla 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 bla. Kemudian muncul the Steele, Dada, Bauhaus, semuanya gitu. Tapi apa yang bisa mereka berikan, ya, terhadap DKV? Ketika cara pandang plakat Steele melihat objek itu adalah suatu pesan yang tidak memerlukan ornamen. Ya. Ini payung pemikirannya. Ya. Kemudian Wiener-Werkstatt ngomongin tentang apa? DKV itu harus bisa dimengerti oleh siapapun karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya mulai berpikir sosial, ya. Kemudian mulailah di paradigma modern ketika DKV bersentuhan dengan dunia saintifik. Ya. Entah itu natural science ataupun social science. Dan bobot terbesar adalah di natural science. Ya. Ketika kita bicara kubisme, ya tentunya di situ ada ilmu fisika, di situ ada ilmu matematik. Ya. Ketika kita bicara soal gambar perspektif misalkan, ya, atau pembagian dalam kubisme yang objeknya itu dibelah-belah, itu ngomongin soal difference time. Ya. Jadi ada unsur waktu. Nah, perkembangan ini, ya, selalu memberikan suatu kebaruan, sehingga dunia DKV di Eropa pada saat itu begitu bergairah, ya. Karena selalu ada hal-hal yang dipikirkan, selalu orang peka dengan persoalan di sekitarnya. Ya. Nah, tahun 45 sampai 85, sekitar, ya, 40 tahun, ya. Eropa didominasi oleh Swiss. Karena Swiss sebagai negara netral yang tidak dirusak oleh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dia menjadi tempat yang subur untuk membangun suatu DKV, pemikiran DKV. Ya. Nah, mulai di situ bicara soal grid dan segala macamnya, dan mulai disistemasi begitu rapih. Ya. Bicara soal akurasi, bisa bicara soal legibility, ya, sampai hal-hal teknisnya itu diperhatikan. Nah, ini dunia DKV di zaman Swiss style, periode Swiss style, itu seperti suatu antitesa dari apa yang terjadi pada gerakan Dada, ya, yang kita sebutnya sebagai anti-design. Ya. Coba sekarang kita berkarya lah, kalian membuat suatu karya DKV, kemudian menggunakan pemikiran Dada, gitu. Pasti kalian akan diintervensi. Enggak, ini salah. Atau kalian menggunakan gaya The Steele, gitu. Ah, ini nggak asik nih. Apa sih miring-miring? Ya. Atau kalian menggunakan pendekatan kubistik. Gitu. Aduh, ini ribet amat nih. Cari yang simpel-simpel deh, gitu kan. Nah, kita sebetulnya punya pilihan banyak.
Tapi persoalannya kenapa kita menetapkan satu hal menjadi satu-satunya jawaban di dalam praktek DKV. Nah, ini kita lihat lagi berikutnya. Ya. Amerika tiba-tiba mengambil alih tahta kerajaan DKV di Eropa. Ambil alih sama Amerika, ditumbuhkan di New York, kemudian melahirkan yang namanya suatu gerakan New York School. Ya. School di sini tentunya bukan sekolah ya. School itu means is an ideas ya, atau suatu ism ya. Nah, New York School ini memberikan suatu statement adalah anti-Swiss type. Kenapa lu harus berbeda dengan gua, kata Swiss nih. Amerika jawab, ya kenapa gua harus ngikutin lu juga? Ya. Memangnya ada aturan yang baku soal DKV itu gitu. Nah, kita tahu bahwa Amerika negaranya sangat heterogen ya, dengan berbagai multi ras bahkan. Itu diserap nilai-nilai multi ras itu ke dalam gagasan DKV. Ya. Kita tahulah ada Rublu Balin, ada segala macam berbagai pemikir-pemikir DKV di New York School itu gila-gila ya, liar sekali. Tapi keliarannya itu tetap punya suatu reason. Reasonnya apa? DKV harus mewujudkan nilai-nilai kultur yang dimiliki oleh negaranya. Nah, makanya dia menjadi sangat bermain, colorful ya. Nah, kemudian muncul lagi pop art. Ngomongin soal apa? Art itu harus inklusif. Begitu diserap oleh DKV, oke, saya juga sepakat dengan itu. Mari kita membuat karya desain itu harus inklusif juga. Ya. Muncul punk, muncul posmo, ya. Muncul lagi grunge. Nah, sekarang ketika semua pemikiran-pemikiran ini diterobos oleh teknologi digital, ya. Saya tahunya Photoshop, karena saya bukan generasi digital, itu berubah total hari ini. Ya. Sehingga setiap orang bisa menjadi graphic designer tanpa harus sekolah. Sekolah secara formal. Ya. Contohnya adalah di grunge, tahun 80-an di Amerika. David Carson itu bukan seorang desainer, tidak memiliki background kuliah di DKV. Dia seorang sosiolog, kemudian dia menjadi seorang pelatih server, ya. Tetapi dari dunia itulah dia membangun suatu konsepsi DKV harus gila, DKV harus memberi dinamika baru. Ya. Tidak bisa DKV ini stagnan seperti ini terus. Ya. Diterabas oleh seorang yang tidak memiliki latar belakang ke DKV. Nah, akhirnya apa? Ya. Reagan ini mampu memahami ini alatnya yang akan saya pakai, yaitu digital. Sehingga mulailah siapapun bisa berkreasi dengan digital. Ya. Itu pun mulai dipertanyakan. Oke, kalau saya bisa membuat desain grafis seperti ini, kenapa kalian harus kuliah? Nah, di situ ada perdebatan-perdebatan yang sangat kencang dan bahkan kontroversial ya. Nah, saya tidak akan mengutarakan satu persatu. Oke, dari sini apa yang mereka gambarkan? Apa pemikirannya? Dunia masa lalu, dunia hari ini, dan dunia masa yang akan datang ada di dalam rancangan saya. Karena digital mampu mengikat itu semua dalam satu frame. Oke? Kemudian apa? Kalau kita lihat sekarang saya mau ngomongin soal perbandingan lini masa antara DKV yang terjadi di luar, khususnya Barat, yaitu Eropa, Amerika. Saya tidak melibatkan Jepang, ya, karena Jepang bagaimanapun dia tetap sebagai nafasnya Amerika, ya, dengan DKV yang di Indonesia. Ya. Kalau kita berangkat dari 1750, ya, Inggris melakukan revolusi industri, kita masih dijajah. Ketika Inggris melahirkan suatu gagasan pemikiran Victorianism, ya, kita
waktu itu penjajahnya hanya mampu membuat koran. Namanya Hut Vendunius, ya, oleh Dominikus, ya. Kemudian ketika Eropa membangun Art Nouveau, Vinasecession, Human Style, Vinasecession, Wienerstadt, kita bisa lihat di lini masa DKV di Indonesia. Ya. Ngomongin tentang surat kabar, ngomongin tentang suatu form untuk administrasi pemilikan tanah. Ya. Kemudian ada surat kabar Insulinde, Bintang Hindia. Ya. Kemudian bicara percetakan sebagai industrinya, yaitu di Surabaya tahun 08. Dan ada Lee Gyeok-sien, dia seorang art director pertama di Indonesia di dalam industri percetakan. Ya. Kemudian ada iklan yang bernuansa Art Deco. Tetapi kolonial itu tidak mengajarkan apa Art Deco itu. Kita hanya dijejeli untuk pasif menerima. Tidak diajak untuk berpikir apa ini. Ya. Kemudian di masa kemerdekaan, ketika Eropa melahirkan Swiss Style, kemudian di Amerika melahirkan New York School, ya kita baru meneriakkan merdeka, merdeka. Ya. Kemudian muncul perguruan tinggi swasta, ya. Perguruan tinggi negeri itu di ITB dan Jogja. Kemudian di tahun 60-an mulai ada perguruan tinggi swasta. Yang pertama memang Trisakti, ya. Kemudian subur akhirnya sekarang ini. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 400-an perguruan tinggi, ya. Kemudian yang memiliki program studi DKV sekitar hampir 15-an lah atau 20-an lah, ya, dari 400 itu. Nah, coba kita lihat perbandingan ini. Nah, bisa nggak kita menemukan di sini ada upaya untuk membangun pemikiran? Ya. Saya tahu FSRD dibangun karena dia berkiblat kepada MIT. Gagasan MIT, teknologi dan art and design itu harus nyatu. Ya. Tetapi MIT juga belajarnya dari Bauhaus. Ya. Nah, Bauhaus melahirkan pemikiran, MIT melahirkan pemikiran. Harusnya kita juga mampu. Ya. Okay. Ketika kondisi ini di DKV di Indonesia itu betul-betul, ya, berada di dalam bingkai pemikiran Barat, ya. Saya sedikit mengingatkan kembali, termasuk untuk diri saya, ya. Ketika kita tidak melakukan suatu inovasi teknologi, ya kita bisa melakukan inovasi di pemikiran. Dan kita punya sumber yang begitu banyak. Contoh-contohnya, ini hanya sebagian kecil yang bisa kita ungkap, ya. Kita punya tipografi tradisional, ya, entah itu di Batak, entah itu di Bugis, entah itu di Jawa, entah itu di Bali, ya, entah itu di Manado, ya, dimanapun kita bisa banyak menemukan. Oke, tapi di mana poin itu di dalam membangun pemikiran DKV kita? Kemudian kita lihat, ya, mulai dari Candi di Mataram kuno abad ke-8, ya. Kemudian ada Borobudur. Ya. Sebetulnya itu suatu akar untuk melakukan inovasi ilustrasi. Bahkan inovasi di dalam animasi. Ya. Relief Candi Borobudur itu adalah animasi yang dibekukan. Harusnya kita melihat seperti itu. Kemudian bagaimana itu menjadi cair. Dia menjadi bergerak, kemudian di sana ada sound. Ya. Kita tidak melakukan inovasi teknologi atau sound system dengan segala macamnya. Ya, kita boleh tinggal pakai. Tetapi pemikirannya, kita harus betul-betul memiliki konten yang kita punya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Kemudian kita melihat kain lurik di Jawa atau tapis dari Sumatera Selatan, ya, Lampung, ya. Kita bisa belajar tentang konsep geometris sebetulnya. Tapi selama ini, konsep geometris yang kita pahami, satu-satunya adalah Barat.
Ya, saya bukan anti barat, ya, nanti saya jelaskan juga. Kemudian ada rumah adat. Dari rumah adat yang sangat mewah, yang ornamental, sampai rumah adat yang sederhana. Bukankah kita bisa bicara konsep simple sampai menjadi suatu simplifikasi? Kenapa kita tidak mampu melihat itu? Ya. Nah, ini sebetulnya saya hanya satu ajakan aja, juga sebagai suatu kritik inspiratif, bahwa sebenarnya sumber-sumber keilmuan di sekitar kita itu sangat berlimpah. Kemdikbud mengatakannya kearifan lokal, ya. Tapi kita punya budaya rupa lokal. Nah, budaya rupa lokal ini bagian dari kearifan lokal. Karena sifatnya sangat visual. Mungkin kita bisa bermainnya atau titik awal membangun inovasi pemikiran DKV, menggali nilai-nilai budaya rupa lokal kita. Nah, ketika kita masih berkutat untuk mencari pemikiran, dunia DKV sekarang ini berada di dalam level teknologi model transfer. Lalu apa yang terjadi di DKV model transfer ini? Teman-teman lihat, sudah terintegrasi. Masuk ke Instagram, kemudian masuk ke animasi, masuk ke mana-mana. Ditransfer semuanya, diintegrasikan semuanya. Kemudian sumber rujukan sangat berlimpah. Tapi kalian coba lihat, berapa banyak rujukan kelokalan kita yang menginspirasi dunia DKV secara internasional. Hanya Jan Turop yang bisa memberikan pengaruh besar. Setelah itu tidak ada lagi. Kemudian kita tahu perangkat lunak dikembangkan, kemudian interaktif online, kemudian, nah ini dia, kolaborasi dengan psikologi, antropologi, semiotik, sosiologi. Ini ngomongnya soal ternyata DKV itu harus difahami, harus didukung oleh ilmiah, harus punya dukungan ilmiah. Karena bagaimanapun program studi di akademik, di sekolah-sekolah tinggi, di universitas, kalau di dalamnya tidak terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, maka dia tidak akan memiliki sedikit kelemahan ilmiahnya. Kemudian, nah ini dia, berbagi dengan platform media nanti akan disampaikan oleh Mbak Anggi atau Mbak Lisa, ya. Kemudian, nah, dinamika tren dulu 10 tahun, ya, sebelumnya 20 tahun, semakin sekarang itu semakin pendek durasinya. Ada yang hitungan bulan bahkan, setelah itu diganti lagi. Nah, artinya apa? DKV itu harus selalu aja mengikuti, bahkan harus mampu menciptakan suatu tren baru. Jadi begitu saling kejar-kejaran dengan waktu, ya. Nah, kemudian tetap soal simplifikasi dari suatu kerumitan, ya. Karena masyarakat sekarang udah capek kerja dari pagi sampai sore. Jadi informasi yang dibutuhkan itu adalah yang to the point, sederhana, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak panjang lebar menjelaskan. Oke. Kemudian peran visual tetap masih besar, ya. Kemudian inovasi tipografi sekreatif mungkin itu tetap akan menjadi jantung perhatian. Ini beberapa hasil dari prediksi saya, ya, digabung dengan prediksi teman-teman yang ada di luar, ya. Jadi ketika ini sudah berada di awal abad 21, DKV itu seperti ini, kita masih membutuhkan pemikiran. Apa yang akan kita bangun untuk menjadi konten di dalam dunia DKV saat ini? Oke. Ini hanya satu contoh kecil. Eropa nih kan punya banyak pemikiran. Saya hanya nunjuk Art Nouveau aja. Ya. Oke, kamu butuh apa sekarang? Kamu butuh ini. Oke, nggak apa-apa, saya bisa. Saya bisa menyederhanakan lagi dari pemikiran Art Nouveau. Nah, sekarang Indonesia pada saat, oke, kita
kalian membutuhkan apa? Iya, tapi saya pakainya yang mana ya? Oh, saya berarti pakai Art Nouveau. Bukankah itu orang lain? Oh, iya juga. Tapi boleh nggak? Oh, boleh. Salah nggak? Oh, enggak. Nah, yang jadi persoalan salah adalah ketika kita memilih payung pemikiran tanpa memahami konteks. Itu jadi salah. Jadi teman-teman sekarang dibuka pilihan di era informasi terbuka ini, kalian mau menjadi barat sepenuhnya pun saya nggak masalah. Asal kuasai konteksnya, kuasai cara berpikirnya. Anda memilih kearifan lokal pun sama. Harus paham konteksnya, harus tahu isunya. Jangan setengah-setengah. Ada di tengah-tengah, ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe. Nah, ini memang kita perlu sadari betul. Setelah hampir 75 tahun merdeka, kita masih belum kunjung untuk membangun suatu pemikiran DKV. Nah, ini teman-teman, adik-adik mahasiswa, saya tahu bahwa ini persoalan yang tidak sederhana, ya perlu kerjasama dan masalah. Ini tempat yang terbaik yang harus saya presentasikan. Karena ada mahasiswa dari Trisakti, Mercu Buana, UPH, dan Ciputra. Gerakan ini harus masif sebetulnya, gerakan pemikiran itu. Dan teman-teman mahasiswa harus mulai berpikirnya ke depan. Ya. Tidak sekedar belajar DKV menggunakan teori yang sama dengan tahun 70-an. Itu sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya mohon juga ke teman-teman, ke para dosen-dosen, ini bukan untuk 1-2 orang, tapi ini harus kerja kolektif. Di perguruan tinggi didedikasikannya dalam bentuk kurikulum, kemudian mahasiswa juga dibangun untuk berpikir kritis, dan saya pikir kolaborasi atau sinergi antara dosen dengan mahasiswa itu menjadi suatu kekuatan baru. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kepanjangan.